The Israeli Prime Minister has departed for Washington, D.C., where he's set to meet with President Donald Trump on Wednesday. Benjamin Netanyahu said the top priority in the talks would be the ongoing negotiations with Iran as he presses for a tougher U.S. approach to Tehran's ballistic missile program. Beberapa hari terakhir, sebuah pergerakan tiba-tiba terjadi. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mempercepat keberangkatannya ke Washington. Bukan kunjungan biasa, ini sudah menjadi pertemuan ke-7 dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak masa jabatan keduanya dimulai. Di depan media, mereka menyebut topiknya sederhana, stabilitas kawasan dan negosiasi. Tapi ada satu hal yang mencolok, bukan Gaza yang menjadi pembahasan utama, melainkan Iran. Pejabat Amerika bahkan mengatakan hampir tidak ada perbedaan posisi antara Washington dan Tel Aviv dalam tuntutan terhadap Teheran. I think there's an extraordinary alignment between Israel and the United States. Everyone would love to see something that would resolve without a war, but it'll be up to Iran. If they insist on holding nuclear weaponry and enriched uranium, then I think the president's made it very clear that's not acceptable. As far as I know, I haven't heard anything to the contrary. Artinya dua negara ini kini berada pada satu garis kebijakan yang sama. Masalahnya, pada saat yang sama, Amerika dan Iran sebenarnya sedang menjalani pembicaraan tidak langsung di Oman. Secara resmi ini adalah upaya diplomasi. Namun di balik pertemuan itu, pernyataan Presiden Trump mulai berubah. Ia mengatakan, jika kesepakatan tidak tercapai, kami mungkin harus melakukan sesuatu yang sangat keras. Sementara para diplomat berbicara di meja perundingan, pergerakan militer justru mulai terlihat di lapangan. Dan disinilah kekhawatiran dunia mulai muncul, sebab tanda-tandanya menunjukkan yang sedang dipersiapkan bukan hanya negosiasi, melainkan kemungkinan sebuah konflik yang jauh lebih besar. Setelah pertemuan itu diumumkan, pernyataan dari Washington mulai semakin tegas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, Amerika sebenarnya masih membuka jalan diplomasi dengan Iran, namun ia juga memberikan batas yang jelas. Either we reach a deal, or we will do something very tough. Artinya kesepakatan harus tercapai atau akan ada tindakan militer. Masalahnya tuntutan Trump kini juga semakin menjadi-jadi. Yang awalnya Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, kini Iran tidak boleh punya misil balistik. I think they want to make a deal. I think they'd be foolish if they didn't. We took out their nuclear power last time, and we'll have to see if we take out more this time. Do you think a deal with Iran, with this current regime, would ever really stick? I don't know. I don't know. I know one thing. They want to make a deal. They wouldn't talk to anybody else, but they're talking to me. But, it's a good question. A lot of people say no. And I would say that I'd rather make a deal. It's got to be a good deal. No nuclear weapons, no missiles, no this, no that, all the different things that you want. Disinilah masalahnya. Bagi Iran, misil balistik justru adalah inti pertahanannya. Itu satu-satunya cara mereka menyeimbangkan kekuatan militer Amerika dan Israel. Sementara Israel mendorong agar pembatasan itu dimasukkan dalam perjanjian. Washington pun memberikan sinyal berada di posisi yang sama. Dengan kata lain, yang diminta Amerika bukan hanya menghentikan nuklir, tetapi juga melemahkan kemampuan militer Iran. Negosiasi yang terjadi di Oman pun akhirnya berjalan dalam situasi yang sangat sulit. Trump bahkan mengungkapkan bahwa Amerika telah mengirimkan armada laut besar ke kawasan Timur Tengah. Dan ia sedang mempertimbangkan mengirim kapal induk kedua. Ini penting, karena dalam praktik militer, negara tidak mengirim carrier strike group hanya untuk berjaga. Itu biasanya dilakukan ketika opsi militer benar-benar disiapkan. Dan di titik inilah perundingan mulai terlihat, bukan lagi jalan menuju damai, melainkan batas waktu sebelum sesuatu yang lain terjadi. Tidak lama setelah ancaman itu disampaikan, respon datang langsung dari Teheran.
Seorang pejabat tinggi militer Iran, Wakil Komandan Markas Pusat Khatam Al-Anbiya, Brigadir Jenderal Ahmad Bordastan, menyampaikan peringatan terbuka dalam siaran berita resmi Iran, IRIB News, yang diposting ulang, The Middle East. Ia mengatakan, Iran tidak akan pernah menerima situasi di mana negaranya tidak aman, sementara wilayah lain tetap aman. Jika Amerika membahayakan keamanan Iran, maka entitas Zionis dan negara-negara yang mendukung Amerika juga tidak akan aman. Pernyataan ini penting, artinya jika konflik terjadi, Iran tidak akan membalas hanya ke Amerika. Medan konflik bisa meluas ke Israel, pangkalan militer Amerika, bahkan negara sekutu di kawasan. Ini yang dikenal sebagai strategi balasan asimetris. Iran sadar mereka tidak akan menghadapi Amerika dalam perang langsung satu lawan satu. Sebaliknya, mereka memperluas titik tekanan agar biaya perang menjadi sangat besar. Di sisi diplomasi, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga menyampaikan hal lain. Dalam wawancara eksklusifnya dengan jurnalis Rick Sanchez, Araghchi meminta satu syarat. Amerika harus memberikan jaminan objektif bahwa tidak akan menyerang selama perundingan berlangsung. Bahkan, ia menyatakan program nuklir Iran tidak bisa dihancurkan hanya dengan serangan militer. I need Mr. Trump to tell you personally that, since he's the one who broke the promise last time. We need a guarantee. We need an objective guarantee that the same scenario is not going to be repeated, and the United States is not using force to resolve differences with others or with Iran at least. That's a fair point. They tried it once last year and they failed. Iran's nuclear program cannot be bombed and destroyed because it's a technology that we have developed by ourselves. So there is no solution but diplomatic. Ya, menurut Iran, fasilitas mereka tersebar dan berada di bawah tanah, dan tekanan militer justru akan membuat situasi semakin berbahaya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqai, ikut menambahkan, Amerika seharusnya mengambil keputusan sendiri tanpa tekanan pihak lain. Pernyataan yang secara tidak langsung merujuk pada pengaruh Israel dalam negosiasi. Dengan kata lain, tingkat kepercayaan di antara kedua pihak hampir tidak ada. Dan mungkin karena itulah Amerika mulai mempersiapkan sesuatu yang berbeda dari sekedar diplomasi. Setelah pernyataan saling ancam itu muncul, sejumlah temuan justru datang bukan dari pemerintah, melainkan dari Citra Satelit. Sebuah perusahaan penginderaan jauh China merilis gambar resolusi tinggi yang memperlihatkan sesuatu yang sebelumnya tidak diumumkan secara terbuka. Amerika Serikat ternyata telah menempatkan sistem pertahanan rudal THAAD di pangkalan udara Muwafaq Al-Salti, Yordania. Citra itu menunjukkan konfigurasi lengkap radar AN Strip TPY-2, pusat komando, dan peluncur interceptor. Ini penting, THAAD bukan sistem pertahanan biasa. Ia dirancang khusus untuk mencegat rudal balistik jarak menengah hingga jauh, tipe senjata yang menjadi andalan Iran. Dan dalam praktik militer, sistem seperti ini biasanya dipasang sebelum operasi besar, bukan sesudahnya. Seorang sumber Pentagon bahkan menyatakan bahwa sebelum tindakan apapun terhadap Iran dilakukan, pertahanan pasukan harus diperkuat lebih dahulu. Artinya Amerika bukan hanya memikirkan serangan, tetapi sudah mengantisipasi serangan balasan. Temuan lain muncul dari pangkalan Al-Udeid di Qatar, pangkalan militer Amerika terbesar di Timur Tengah. Analisis Citra Satelit memperlihatkan baterai rudal Patriot tidak lagi ditempatkan secara statis. Peluncurannya dipasang pada kendaraan truk berat, sehingga bisa dipindahkan dengan cepat. Langkah ini biasanya dilakukan jika sebuah pangkalan diperkirakan akan menjadi target serangan. Selain itu, peningkatan aktivitas militer juga terlihat di berbagai basis lain di kawasan. Pesawat tempur, pesawat angkut, hingga tanker udara mulai ditempatkan kembali. Semuanya menunjukkan satu pola. Amerika tidak hanya menekan lewat diplomasi. Amerika sedang mempersiapkan kemungkinan konflik dan bersiap menerima serangan balasan dari Iran.
Di tengah meningkatnya tekanan terhadap Iran, sebuah pergerakan lain mulai terdeteksi. Pada 9 Februari 2026, pelacak penerbangan menunjukkan 2 pesawat kargo Boeing 747 milik Iran terbang dari Teheran menuju Moskow. Pola penerbangan ini bukan hal baru. Sejak beberapa tahun terakhir, Iran memang diketahui memasuk drone tempur dan rudal ke Rusia untuk kebutuhan perang di Ukraina. Namun waktunya kali ini berbeda. Penerbangan itu terjadi tepat saat Amerika meningkatkan pengerahan militer di Timur Tengah. Artinya hubungan tersebut bukan lagi sekedar transaksi senjata, melainkan mulai terlihat sebagai koordinasi militer. Di saat yang sama, laporan lain muncul dari arah berbeda. China diduga mengirimkan komponen rudal seperti radar, anti-stealth, hingga bahan bakar roket ke Iran sepanjang 2025 hingga awal 2026. Beberapa laporan juga menyebutkan citra satelit militer diberikan kepada Teheran, termasuk pengamatan terhadap aktivitas pangkalan Amerika di kawasan. Jika benar, bantuan tersebut tidak menambah jumlah pasukan Iran, tetapi meningkatkan kemampuan perangnya. Iran memiliki banyak rudal, namun teknologi radar, deteksi target, dan pengintaian jarak jauh adalah kelemahannya. Dan disitulah peran China menjadi penting. Kemudian pada akhir Januari 2026, ketiga negara Iran, Rusia, dan China menandatangani kerjasama strategis dan merencanakan latihan militer bersama di kawasan Samudra Hindia serta perairan sekitar Selat Hormuz. Latihan ini mencakup operasi angkatan laut dan koordinasi teknologi pertahanan. Artinya, yang terbentuk bukan sekedar hubungan diplomatik, tetapi mulai menyerupai kerjasama keamanan. Bagi Iran, ini menjadi penyeimbang terhadap tekanan Amerika dan sekutunya. Bagi Rusia dan China, ini membuka front baru yang dapat membagi perhatian mereka. Jika semua perkembangan ini disatukan, gambarannya mulai terlihat jelas. Di satu sisi, Amerika Serikat meningkatkan pengerahan militer dan menyiapkan pertahanan sebelum kemungkinan operasi terhadap Iran. Di sisi lain, Iran menyatakan tidak akan menghadapi konflik secara terbatas. Jika diserang, balasannya bisa meluas ke berbagai wilayah dan sekutu Amerika. Dan pada saat yang sama, Rusia serta China mulai mempererat kerjasama militer dengan Teheran, mulai dari pertukaran teknologi, intelijen, hingga latihan bersama. Artinya krisis ini bukan lagi sekedar persoalan satu negara dengan negara lain. Yang sedang terbentuk adalah keseimbangan kekuatan baru. Jika konflik benar-benar terjadi, dampaknya kemungkinan tidak berhenti di Timur Tengah. Gangguan energi, jalur perdagangan, hingga stabilitas global bisa ikut terdampak. Dunia mungkin masih menyebutnya negosiasi, namun pergerakan di lapangan menunjukkan hal berbeda. Semua pihak tampaknya sedang bersiap untuk sesuatu yang jauh lebih besar.